Hari ini udah kedatangan Naura. Hai Naura. Aku sapa dulu. Halo Kakak Chanu. Halo semuanya. Biasanya kita udah kedatangan Kak Cindy. Halo. Kita sapa dulu. Halo Kakak Muslimin Nompo, tapi biasa dipanggil Kak Cimeng. Halo Kak Cimeng. Asik. Halo Ainun. Wah. Aku bahkan tuh tulis di diary aku pengen jadi duta Unifa, edukasi diri. Ya, edukasi, banyak baca artikel. Sudah aktif dari lahir Kak? Aktif dari lahir, sudah kaya dari lahir. Kalau Chanu selalu haus akan yang namanya ini. Kamu selain saya orang Papua, kok bisa ya kayak orang nggak tahu tentang kejadian apa yang sekarang terjadi di Papua. Yang cantik itu yang kurus, yang cantik itu yang putih. Ya, yang putih, yang cantik. Yang percaya dulu saya bisa lulus kuliah itu cuman satu orang dari kakak saya gitu. If you never try, we will never know gitu. Terima kasih buat kamu yang masih terus nonton ya Unifa Inspire. Hari ini senang banget karena Ainun gak sendirian lagi seperti biasanya. Kita udah kedatangan Kak Cindy. Halo. Ada di sebelah sana juga kameranya. Ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Kak Cindy karena satu mahasiswa yang udah Ainun datangkan hari ini yang menginspirasi juga pastinya. Nah, kalau di dalam kampus nih, Kak Cindy kemarin sempat ikutan Duta Unifa ya? Ya, 2019. 2019. Saya duta personality. Personality, waduh. Itu dalam hal apa tuh? Maksudnya terpilih sebagai duta personality itu gimana tuh konteksnya? Kalau dari penjuriannya sih katanya karena kepribadiannya kayak saya punya sesuatu yang unik kayak gitu. Oh, oke, di tahun 2019. 19. Perasaannya boleh mungkin diceritain Kak Cindy proses untuk mengikuti Duta Unifa itu? Kalau dibilang awal prosesnya sih sebenarnya ini ya dorongan dari Ibu Prodi tercinta kami, Ibu Miss Andi, Miss Andi Tamrin, Ibu Prodi dari sastra Inggris. Yes. Jadi dia yang kayak inisiatif sendiri tuh yang kayak ayo dong kamu ikut pemilihan duta sama junior-junior kamu, siapa tahu kamu terpilih kan. Terus nggak mau kalah nih ceritanya kan karena adik saya dia duta juga 2018 kalau nggak salah 2000 ya dia dari perwakilan dari HI. Apakah emang kalau dari Kak Cindy sendiri emang dari dulu pengen ikutan Duta Unifa atau emang betul-betul pure dari dorongan dari Ibu Prodi aja? Sebenarnya 50-50 sih, kayak emang penasaran terus pengen coba, terus 50%-nya ya emang dorongan dari Ibu Prodi sendiri. Ada nggak sih sebenarnya persyaratan khusus untuk mengikuti Duta Unifa sebenarnya? Persyaratan khusus paling kayak kalau cuma yang spesifiknya cuma dari permintaan dari biro kayak kita cuma disuruh kumpul IPK. Oh, IPK tuh minimal berapa kalau Duta Unifa? Kemarin kalau Kak Cindy? Minimal 3. 3,00 Iya, 3,00 pas. Apa aja nih manfaat yang udah Kak Cindy rasain selama mengikuti dan terpilih menjadi Duta Unifa Personality? Manfaatnya satu yang saya petik selama menjalani prosesnya waktu sebelum pemilihan duta, yang saya rasakan saya berani keluar dari zona nyaman saya, yang mana kalau kita ikutin kegiatan seperti itu anggap kita ikutin acara beauty pageant kan kayak pemilihan putri ke Indonesia dan sebagainya, yang dimana di situ selain mental kesiapan kita untuk berdiri di depan banyak orang juga terlatih kan, otomatis kayak gitu. Berarti kayak mencoba untuk keluar dari zona nyaman ya. Ada nggak sih tips and trick untuk mengikuti Duta Unifa ini? Tips kalau dan dari Kak Cindy? Trik pertama kalau kamu orangnya yang tipe kayak saya, maksudnya saya dibilang berani juga tidak, terus kayak penakut juga tidak, ya kayak 50-50 kayak gitu kan. Cari di mana letak yang bikin kamu nyaman tapi nggak bikin kamu untuk stuck di situ aja, kayak gitu. Kayak kalau kamu punya sesuatu yang trigger kamu untuk bisa maju, ya di situ trigger kamu. Jadi usahakan itu jadikan kekuatan kamu, tapi bukan sesuatu yang untuk melemahkan kamu kayak gitu. Kalau Kak Cindy sendiri ngerasa personality ini apa, lebih ke introvert kah, extrovert kah, atau ambivert? Pernah nggak sih ngikut tes kayak gitu? Nggak pernah sih, tapi kalau disuruh milih saya bingung ya, soalnya kan saya orangnya kalau lagi emang pengen sendiri, pengen di kos aja sendirian, ya pasti seminggu bisa sendirian gitu di kos sendirian. Terus kalau pengen yang keluar
ya keluar kemana aja kayak gitu. Jadi mungkin kayak bingung ya, ambivert ya. Campuran gitu ya. Kalau harapan Kak Sandy untuk Universitas Fajar boleh nggak sih sebagai duta personality? Kalau harapan saya, karena saya kan waktu pemilihan duta, saya visi dan misi saya tuh saya pengen kampus Unifa tuh dia jadi kampus yang menggunakan bahasa Inggris sebagai our second language. Jadi, kenapa tuh? Kenapa harus bahasa Inggris kira-kira? Karena kalau melihat dari ini ya, perkembangan zaman sekarang, selain kalau kita bicara soal pendidikan dan kita bicara soal teknologi dan sebagainya, dan kalau kita ngomongin juga soal dunia pekerjaan, bahasa Inggris itu bahasa yang paling sangat apa sih yang sangat penting untuk era sekarang ya, apalagi untuk berapa tahun, untuk 10, untuk 5 tahun ke depan, bahasa Inggris itu akan sangat-sangat menjadi sesuatu senjata yang memang kita harus siap punya. Mau baru yang entah kita kalau mau belajar dan kita nggak mau belajar, ya harus tetap punya kayak gitu, karena akan tetap jadi sesuatu yang penting untuk kita di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kalau dari Kak Sandy sendiri, ini kalau misalnya kita ngomongin soal bahasa Inggris, kan banyak orang juga selalu bilang itu kayak ngapain belajar bahasa Inggris, orang kita di Indonesia gitu. Yeah. Maksudnya kayak nggak cinta Indonesia kayak gitu kan biasa tuh. Untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu, Kak Sandy gimana menurut Kak Sandy? Kalau saya sih sebenarnya untuk ngarepin orang kayak gitu, yang pertama ya it's a choice, right? Itu pilihan kamu. Maksudnya saya juga nggak bisa yang maksa gitu, yang kayak bahasa Inggris penting loh, nggak usah. Saya nggak bisa yang kayak ngejelasin panjang lebar tentang betapa pentingnya bahasa Inggris. Tapi kalau menurut kamu seperti begitu mindset kamu, ya deal with it. Kayak gitu, terserah. Kalau Kak Sandy sendiri udah belajar bahasa Inggris dari kapan? Dari sejak kecil kah? Sejak sebenarnya kalau untuk bahasa Inggris lebih bukan cuma ini sih, bukan cuma kayak dari sistem pendidikan, tapi kayak ajaran orang tua. Pertama ajaran orang tua, terus dari bapak saya ya sebenarnya. Jadi beliau kayak punya satu sistem yang dia terapkan ke saya sama 4 bersaudara saya, kayak kita harus minimal kalau kamu nggak ngerti bahasa Inggris, kamu tahu tentang bahasa Inggris kayak gitu. Ya emang dari didikan dari orang tua udah lama. Tapi kan biasa juga banyak tuh Kak yang suka minder gitu, takut ngomong bahasa Inggris karena belum ngomong aja udah dijudge duluan sama temennya. Itu Kak Sandy pernah ngerasain itu nggak sih? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya, berarti emang udah pinter. Tapi teman-teman saya yang emang yang saya sering kayak lihat di kejadiannya paling banyak di kelas kayak gitu, jadi saya kayak sekarang bukan saya yang ngalamin, tapi kalau lihat kejadian kayak itu kayak kasihan sih. Dari awalnya udah diperlakukan kayak begitu, otomatis mereka kayak gak berani begitu untuk ngomong. Jadi ngaruh juga sebenarnya circle pertemanan gitu ya, sama untuk meningkatkan skill kita tuh ngaruh juga ya kan. Kalau biasa kan orang belum apa-apa dia udah dijudge, jadinya orang nggak mau belajar lagi. Padahal sebenarnya dari awal udah semangat belajar ya kan. Nah, Kak Sandy juga kayaknya Kak Sandy emang bisa terbilang sebagai influencer ya. Seneng nggak sih disebut sebagai influencer? Nggak senang sih sebenarnya, karena kalau kita ngomongin influencer tuh kita ngomongin sesuatu yang berat ya sebenarnya. Karena kita kalau ngomongin influencer, kita ngomongin orang yang sudah berbuat sesuatu, orang yang sudah berbuat sesuatu yang besar. Kalau saya dibilang influencer kayaknya belum pas deh. Kalau Kak Sandy sendiri, what do you think about social media di era saat ini? Karena kan Kak Sandy aktif banget ya di sosial media ya. It's getting really bigger right now. Yang saya takutkan sih kalau sosial media untuk beberapa tahun ke depan dia nggak seimbang gitu. Karena untuk kita sebagai mahasiswa yang sadar dan kita sebagai mahasiswa yang paham dengan good dan harm dari internet sendiri, kita pasti tahu kalau internet itu akan tetap punya dark side kayak gitu. Jadi nggak sepenuhnya dia bagus untuk kita. Kalau Kak Sandy sendiri cara menggunakan sosial media dengan bijak kayak gimana? Apakah emang sering memfollow kayak misalnya follow akun Instagram yang positive vibes only? Kalau saya menggunakan sosial media ya seperti kayak gitu. Saya kayak cuma follow akun yang dia punya, bisa nggak sih dia kasih impact ke saya, sesuatu ke saya yang saya nggak bisa dapat di akun lain kayak gitu. Jadi saya follow akun yang mungkin dia sesuai dengan apa yang saya mau, apa yang saya ekspektasikan, jadi kayak gitu. Pernah nggak sih dapat netizen gitu biasa yang komen-komen terus
mencibir Kak Sandy, terus Kak Sandy banyak sih, tapi kan pakai ini kan, pakai akun fake jadi biasa. Biasa lah, orang itu nggak berani ya muka dua itu, tapi pernah gitu. Pernah. Soal fisik mungkin pernah di body shaming juga nggak sih? Kalau soal fisik itu kayaknya 3 tahun atau 2 tahun lalu, karena kan saya waktu masih semester 3 ke semester 4 kurus banget. Jadi tapi lucunya saya di ini sama cowok, jadi mereka yang kayak kalau kamu gemuk kamu pasti bagus deh, coba kamu dibikin bersih sedikit badan kamu, pasti kamu seksi dan pasti kamu cantik, bla bla bla, yang kayak oh my god, that's so toxic ya, kayak gitu. Parah sih. Iya, maksudnya ngapain gitu kan untuk ngurusin badan kita. Itu kan sama aja kayak kita memenuhi ekspektasi orang lain. Betul. Kita ngapain juga gitu, padahal kita udah nyaman badan kita seperti ini. Kak Sandy juga seorang model, ya kan, model di United First model juga, dan itu kalau Ainun lihat juga bagus banget karena kayaknya nggak ada standar ya di situ. Iya, benar-benar nggak ada. Dia agensi yang memang nerima kita apa adanya, terus mereka nggak kasih set kayak kamu harus tingginya berapa, kamu harus punya berat badan berapa, kamu harus punya jenis kulit kayak apa, mereka nggak kasih standar kayak gitu. Istilahnya kita kayak unik kayak gitu. Tapi emang dari awal emang senengkah dengan dunia model atau misalnya siapa tau ya udah ikut-ikut aja gitu? Awalnya bukan senang sih sebenarnya, lebih kayak ke penasaran dunia model tuh seperti apa sih, kayak kalau saya jadi model kira-kira apa yang saya dapat, kayak pengalaman apa sih yang kalau saya jadi model nanti saya dapat kayak gitu. Kalau kita ngomongin dunia model 2 tahun atau 1 tahun belakangan, toksik sebenarnya kan, mereka kayak kasih standar gitu, kayak yang cantik itu yang kurus, yang cantik itu yang putih, yang putih, yang cantik itu yang harus kayak gini, yang kayak gitu, yang emang betul-betul dikasih standar kayak gitu. Cantik itu nggak harus seperti apa yang selama ini orang lihat, kalau harus sama kayak gini. Cantik itu ya kalau kamu nganggap diri kamu sendiri cantik, ya udah cantik kayak gitu. Either I was black or I was not black, I still pretty. Either I have a curly or straight hair, I still pretty. Yes. Kayak gitu. Karena kalau kita ngerasa udah kita enough kok, udah cukup gitu ya, maksudnya nggak perlu ada yang ditambahin lagi, ya udah gitu. Terserah kata orang mau bilang kita seperti apa, ya kalau kita udah ngerasa kita cukup atau mungkin lebih dari cukup, ya udah kan. Kalau pesan saya, pertama kamu manusia. Kamu manusia, jadi perasaan dan semua pemikiran yang kamu rasa itu membuat kamu merasa kamu menjadi manusia. Kalau misalnya hari ini orang ngatain kamu gendut, ngatain kamu berlemak, ngatain kamu kurus, ngatain kamu tengkorak dan sebagainya, you just a human being, dan mereka juga cuma manusia. Jadi yang bikin berbeda antara kamu sama mereka ya cuma perkataan dan omongan. Jadi kalau emang mulut mereka kayak gitu, ya mereka masih tetap manusia, tapi yang bikin beda attitude-nya mereka sama kamu. Betul. Jadi usahakan kalau mereka sudah memperlakukan kamu seperti kayak gitu, usahakan kamu lebih baik dari mereka, itu aja. Pesan saya pertama mungkin soal pendidikannya. Karena sebenarnya saya cerita unik, waktu sebelum saya siap untuk kuliah, saya kan nganggur 2 tahun nih. Terus jadi dipaksa gitu sama mama yang kayak, kamu harus kuliah, kamu kalau nggak kuliah kamu nggak ngapa-ngapain, saya nggak bakalan kasih kamu uang kayak gitu. Jadi saya kayak, oh ya udah kuliah. Jadi 2 tahun setelah 2 tahun nganggur, pas datang kuliah yang kayak nyesel sekali, yang kayak kenapa nggak kuliah kemarin, 2 tahun ngapain ya, kayak gitu. Jadi yang kayak I wasted my 2 years back then. Jadi yang kayak pendidikan emang sepenting itu, tapi kalau kamu nggak punya uang yang cukup untuk dapat pendidikan yang cukup seperti orang lain, cari pendidikan seperti apa yang kamu mau. Kamu minimal kamu membaca, minimal kamu keluar berteman dengan orang yang mereka punya ilmu sepadan atau bahkan lebih, itu kamu udah dapat pendidikan kayak gitu kan. Betul. Terus kalau yang kedua, kalau kita ngomongin perempuan, kita ngomongin manusia yang akan selalu dianggap kelas 2. Betul. Kita kalau ngomongin perempuan selalu ada second layer. Ya, kita kalau ngomongin perempuan, kita akan selalu dikasih batasan seakan-akan ya kita emang selama ini objek kan. Jadi kalau untuk soal perempuan, saya paling kenceng kamu harus sering berantem gitu kan. Dalam artian kamu berantem untuk pride kamu berantem untuk value kamu supaya semua orang ngelihat kamu kalau
you earn it kayak gitu kan sebagai perempuan, apalagi kalau kita selama ini kalau selama ini kita diperlakukan sebagai manusia kelas kedua, kamu harus punya sesuatu yang bisa fight back mereka kan gitu, kayak gitu. Terima kasih banyak Kak Sandy untuk waktunya. Gila, hari ini saya senang banget, saya banyak belajar dari Kak Sandy. Semoga Kak Sandy sehat selalu, ya kan, apalagi di masa pandemi juga, semoga juga pandemi cepat selesai. Terima kasih banyak sudah nonton, jangan lupa di like, subscribe, dan komen juga.